Bunda, kenapa ya asam lambung itu kambuh setiap hari, perutnya tuh nyeri ya, perih banget. Aku juga pernah ya, dan aku tuh dulu sering banget ngalamin perih di lambung aku ya, di perut, di tengah ya. Gak enak banget dulu hati tuh di subuh hari. Itu gak enak banget, kadang mau sarapan aja parno, aduh aku kenapa lagi ya. Ternyata memang aku tuh ada iritasi ya, ada radang dinding lambung aku. Jadi kalau mau makan apa-apa itu harus ada pelapisnya dulu, pelindungnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oh ya, sebelum lanjut aku ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang lancar dan juga berkah. Dan tentunya buat kalian yang masih berjuang ya, dan juga pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, di tahun ini terbebas ya dari semua sensasi dan bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety ya, seperti yang aku alami beberapa waktu lalu ya. Dan tentunya aku juga pernah ada di posisi kalian. Aku pernah USG dan endoskopi melawan asam lambung, GERD, anxiety hampir 3 tahun. Dan hasil diagnosa aku adalah gastritis ya, karena terjadi peradangan di dinding lambung aku. Aku juga ngalamin GERD ya, sensasi panas di dada, panas di perut, di kerongkongan. Dan aku juga disertai kecemasan ya, anxiety psikosomatis. Jadi buat kalian yang ngalamin sensasi yang sama seperti aku, semoga lekas sembuh juga ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini aku udah normal, udah bisa aktivitas ya, udah bisa kemana-mana dan udah terbebas dari semua sensasi. Tapi bukan berarti merdeka ya, jadi bukan berarti semuanya dimakan. Jadi kita itu harus tetap menerapkan 3P-nya ya, pola hidupnya, pola pikirnya, dan juga tentunya harus melakukan olahraga ringan secara teratur. Jadi asam lambung, GERD, anxiety ini mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi ya, hidup lebih disiplin lagi dalam berbagai hal ya, dari segi makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi buat kalian yang baru gabung, yang baru datang di channel aku, selamat bergabung ya. Jangan lupa di subscribe channel ini, semoga selalu memotivasi dan juga membuat kalian semangat, bangkit ya, dan tentunya terbebas dari semua sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan aku juga udah share ya beberapa video aku dari awal mulai berjuang, kemudian sensasi-sensasi yang aku alami, obat-obatan, tips-tips gimana cara aku mengatasi ketika asam lambung aku naik, dan masih banyak lagi. Jadi kalian boleh scroll ya, dicek di channel aku, itu video-videoku tuh udah banyak ya. Dan termasuk juga menu-menu yang cocok sama aku ya, untuk makanan dan juga minuman. Oke ya, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan ya dari kalian. Semoga yang sudah bertanya nonton video ini, dan buat kalian yang belum aku bahas ya videonya, atau belum aku bahas pertanyaannya, dinantikan aja, karena semua pertanyaan itu aku rangkum dan nanti aku bakal buatin semua video-video ya. Makanya biasanya banyak yang komen, kok videonya itu-itu aja. Jadi aku itu buat video ya berdasarkan pertanyaan kalian. Jadi meskipun udah aku bahas, tapi kalau masih banyak yang bertanya, pasti aku bakal bahas lagi agar kalian tahu ya, dan juga memahami apa penjelasan aku. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian nonton video aku sampai selesai, karena aku tuh videonya nggak panjang-panjang loh, paling banyak itu 15 menit, karena aku tuh langsung pada intinya. Jadi saran aku, nontonlah sampai selesai agar kalian menemukan jawabannya. Oke, langsung aja di video kali ini aku udah siapin handphone lagi, karena aku bakal bahas pertanyaan dari kalian ya. Video kali ini pertama aku bakal bahas pertanyaan atas nama Lapita Lutanti. Bunda, asam lambung tiap hari kambuh, nyeri perut, sakit banget. Jadi asam lambung, GERD, anxiety itu kambuhnya tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu ya. Kapan aja, di mana aja. Kenapa sih asam lambung kambuh terus? Nggak enak banget. Biasanya tiba-tiba kambuh. Lagi ngobrol sama teman, lagi ngumpul sama keluarga, tiba-tiba kambuh. Sebenarnya kambuhnya asam lambung, GERD ya, ataupun sensasi kecemasan itu berdasarkan hal-hal yang kita lakukan. Jadi ada sebab akibat. Kalau nggak mau kambuh ya harus disiplin, harus terapkan pola makannya, pola pikirnya, menu-menunya diperhatikan. Kemudian juga harus disiplin dalam berbagai hal seperti yang selalu aku bilang ya.
Asam lambung kamu setiap hari, yang pertama itu harus diperhatikan adalah dari faktor makanan. Faktor makanannya ini, bunda aku tuh udah benar makannya 2 jam sekali. Perhatikan menunya dong ya, jangan asal makan aja. Menunya kalau bisa ya yang lembut-lembut dulu, nasinya yang lembek-lembek, apalagi kalau misalnya yang sensasi perih. Ini atas nama Kalupita lutanti, ini dia sering perih perutnya. Ini bisa saja ada luka atau ada radang ataupun juga ada iritasi. Jadi sebelum kita melakukan endoskopi atau USG, nggak bisa ya menerka-nerka ini aku kayaknya luka deh, nggak boleh kayak gitu. Aku kayaknya tukak deh, nggak boleh. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau ngalamin sensasi ini, hal yang harus diperhatikan itu adalah pertama dari faktor makanannya, ya. Karena setiap makanan yang masuk ya kena pasti perih lagi, nyeri lagi, sakit lagi. Jadi makanannya itu diperhatikan. Aku sarankan makan 2 jam sekali, tapi porsinya kecil. 1 centong ya, atau 1 sendok nasi, kemudian dikunyah halus. Kemudian juga menu-menunya ya, kayak ikan atau ayam itu dikukus atau direbus. Kalau mau digoreng pakailah minyak yang aman, dan tentunya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Kemudian juga dikunyah halus agar mudah dicerna, jadi nggak perih lagi di lambung kita ya. Kemudian jangan telat makan juga ya. Setelah makan jangan langsung berbaring, kemudian minum air putih yang cukup. Dan setelah makan jangan langsung minum ya. Aku sarankan menunggu dulu 10 menitan atau 15 menit, jadi agar nasi itu masuk ya, masuk secara sempurna ke perut atau ke lambung kita. Setelah itu barulah minum. Minumnya juga jangan langsung 3 gelas habis. Jadi perlahan-lahan aja minumnya, yang penting kita itu nggak ada sensasi. Kemudian perihnya ini kan biasanya ada radang, iritasi ataupun tukak dan luka. Saran aku konsumsi tepung Garut ya. Tepung Garut ini bisa melindungi dinding lambung kita yang misalnya luka, radang, iritasi. Bisa dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Ini adalah tepung Garut ya. Pada saat aku berjuang dan juga pemulihan, aku itu minumnya ya, konsumsi ini 2 tahun lebih, 3 kali sehari ya, di pagi, siang, dan juga malam hari. Cara konsumsinya gimana bun? Jadi konsumsi itu adalah 30 menit sebelum makan. Misalnya nih, mau makan nasinya setengah 7, jadi konsumsi tepung Garut ini di jam 6. Tapi pada saat bangun tidur aku sarankan untuk selalu biasakan minum air putih. Minum air putih itu juga terapi ya, bagus untuk lambung, menekan naiknya asam lambung, bagus juga untuk pencernaan, bisa melancarkan sistem pencernaan juga. Ya, dikonsumsi ini 30 menit sebelum makan setiap hari. Boleh polos ya. Untuk cara-cara pembuatannya aku udah ada videonya ya, bisa di scroll, bisa dicari-cari cara aku konsumsi tepung Garut seperti apa. Bisa dikasih madu ya, bisa dikasih gula aren atau gula jawa agar ada manis-manisnya. Tapi kalau mau yang original juga nggak ada masalah. Bunda, selain tepung Garut boleh nggak sih tepung gandum? Kalau tepung gandum aku belum pernah ya, hanya biskuit-biskuit atau makanan-makanan yang terbuat dari gandum itu sering aku konsumsi. Tapi kalau misalnya diseduhan tepung gandum aku belum pernah, karena tadi ada pertanyaan juga di video aku ya. Kalau tepung kanji atau tepung tapioka boleh nggak? Boleh. Aku juga pernah ya, pada saat itu aku juga konsumsi tepung tapioka atau tepung kanji. Tapi perbedaannya menurut aku itu, kalau tepung kanji ataupun tepung tapioka aku sangrai dulu ya. Tapi kalau misalnya tepung Garut bisa langsung aku seduh. Kalau kalian mau nyobain ya, atau misalnya aduh di tempat aku nih nggak ada tepung Garut bun, adanya tepung tapioka atau tepung kanji, it's okay, nggak ada masalah. Beli tepung tapioka atau tepung kanji, disangrai dulu, itu lebih enakan disangrai di wajan ya, atau di penggorengan yang kering, diaduk-aduk hingga kecoklatan atau hingga agak menguning gitu. Jika udah, barulah diseduh menggunakan air hangat. Setelah itu dikonsumsi, itu enakan. Bisa dikonsumsi sebelum makan 30 menit. Kalau setelah makan boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuman aku itu biasanya konsumsinya 30 menit sebelum makan. Berapa lama bun sembuhnya kalau kita sudah konsumsi tepung Garut? Itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Aku aja 2 tahun lebih karena aku ada radang di dinding lambung aku. Udah enakan nih beberapa hari ya, tapi kalau misalnya aku stres, aku kecapean, kambuh lagi, dan biasanya perut aku perih ya, kayak nyeri gitu di subuh hari itu paling sering. Apalagi kalau misalnya jam 4 ya, aku mau bangun tuh kayak nggak enak banget, nyut-nyutan gitu ya, kayak ada luka, nggak enak banget. Aku tuh sering ngalamin dulu ya.
Dan di situ aku kadang bingung, aduh makan apa ya, perut aku nggak enak kalau mau makan nasi yang keras kan nggak mungkin ya. Jadi setiap aku bangun tidur, pertama kali itu aku lakukan adalah minum air putih dulu ya, 1-2 gelas sesuai kemampuan kita, jangan dipaksakan. Kemudian setelah minum biasanya aku sholat, lalu aku seduh air ya, aku ambil air dingin atau air normal biasa, aku seduh di mangkok ya, ambil 1 sendok atau 1,5 sendok sesuai dengan porsi kalian. Diaduk dulu pakai air biasa ya, kalau udah larut barulah diseduh dengan air panas yang mendidih agar nanti mengental. Bisa dikasih madu ataupun juga gula aren, sesuai selera aja ya teman-teman ya. Konsumsi ini tuh beneran enak, adem di lambung. Ini aman dikonsumsi jangka panjang, tidak ada efek sampingnya karena terbukti sama aku. Ini juga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu sui, dan juga bisa dikonsumsi untuk anak-anak ya, 9 bulan ke atas. Ini bisa untuk MPASI juga karena memang lembut banget. Ini bagus untuk pencernaan ya, bisa melancarkan juga sistem pencernaan, melancarkan BAB juga. Jadi saran aku seperti itu ya. Selain kalau misalnya udah konsumsi tepung Garut nih, tapi kok nggak sembuh-sembuh, sabar. Karena biasanya tingkat keparahan masing orang-orang itu berbeda. Ya, sudah konsumsi tepung Garut, kemudian makannya udah dijaga, nggak boleh telat makan, minumnya diperhatikan, dikunyah halus, istirahatnya yang cukup, minumnya yang cukup. Kalau mau konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, itu insya Allah cepat penyembuhannya ya. Bunda, ada nggak sih obat herbal lain yang dikonsumsi? Kalau kalian mau konsumsi kunyit, boleh konsumsi kunyit ya. Caranya bisa digeprek, direbus ya sekitar 7 menit, atau juga bisa diambil kunyitnya, diiris tipis-tipis, diseduh ke dalam gelas, tambahkan gula aren atau madu. Itu boleh-boleh aja. Tapi saran aku, kalau yang kalian ada gastritis, ada radang kayak aku, ataupun misalnya sering perih di lambungnya, aku sarankan konsumsinya itu adalah 1 jam setelah makan, agar tidak menimbulkan sensasi. Karena aku tuh dulu ya, kalau misalnya konsumsi kunyitnya sebelum makan, itu kayak sensasinya tuh hebat ya, ngap, sendawa, sensasi kayak perih, nggak enak banget, kayak keringat dingin. Jadi dari situlah aku memutuskan untuk mengkonsumsi apapun setelah makan nasi. Jadi kalau misalnya nih, aduh pagi ini aku lagi bosan nih, nggak mau makan nasi, bosan makan bubur, makannya mau pisang rebus atau singkong rebus, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi saran aku, sebelum mengkonsumsi makanan ya, aku sarankan lapisi dulu dengan tepung Garut agar nggak kaget, karena ini bisa melindungi dinding lambung kita. Kalau aku tuh biasanya seperti itu. Jadi biasakan ya, ada pelindungnya, ada pelapisnya ya, agar nggak muncul kayak perih ya, nyeri, nggak enak perutnya. Ini ampuh ya dan aman. Ini aku selalu beli, tapi ini karena aku alhamdulillah udah sembuh saat ini, udah nggak konsumsi ini, makanya stoknya itu sisa segini ya, aku nggak beli lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau samaan, aku cantumkan link pembeliannya di bawah judul ya, di description box. Dan juga untuk obat herbal aku itu adalah madu Z Smart, aku juga akan cantumkan di bawah judul video di description. Jadi ini adalah obat-obatan yang membantu aku pada saat itu ya. Kalian juga boleh coba, semoga cocok. Jadi nggak ada salahnya kalau mau ikhtiar ya. Dulu ya, aku itu setiap direkomendasikan obat-obatan ya ataupun herbal, aku selalu beli kalau misalnya cocok ya, dan juga misalnya ada uangnya. Jadi kalau misalnya mahal dan nggak ada uangnya, aku nggak maksain. Karena saking pengennya aku sembuh, selain kita udah jaga pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya, kita juga jangan lupa bersyukur. Jadi kenapa penyakit itu sih nempel mulu? Karena kita juga dari faktor pikiran, stres, dikit-dikit stres, dikit-dikit sedih, baperan. Jadi dijalani aja ya, disyukuri aja. Allah itu memberikan cobaan karena kita mampu. Sakit ini nggak selamanya, badai pasti berlalu ya, nggak terus-terusan seperti ini ya. Makanan pantangan juga nggak selamanya. Buktinya aku saat ini udah bisa makan apa aja, bisa makan KFC lagi meskipun nggak pakai saus ya, karena aku tuh takut banget sama yang pedas-pedas. Palingan pakai saus tomat juga secukupnya aja. Jadi kalau misalnya udah sembuh, boleh makan apa aja, yang penting kita sadar diri. Kalau kita dari gastritis, misalnya GERD, asam lambung, nggak boleh berlebihan ya. Seperti itu. Oke ya, semoga yang bertanya nonton video ini dan yang mengalami sensasi perih, nyeri, ataupun masih nggak enak di ulu hati atau lambungnya masih suka nyeri, semoga nonton video ini dan juga lekas pulih kembali seperti sedia kala. Lakukan tips-tips dari aku, semoga membantu dan juga kalian bisa bangkit lagi, sehat lagi seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like,
comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.